Oke. Ya, halo dan selamat siang rekan-rekan semua. Selamat datang dalam Recharge Pitching Day powered by New Energy Nexus. Setelah melalui tahapan dari acara Connect Energy Meetup dan juga Recharge Ideation Bootcamp, akhirnya kita tiba di puncak acara, yaitu kompetisi pitching yang akan kita lakukan di siang hari ini dan diikuti oleh ke-10 tim yang sudah lolos seleksi. Dan sebelum kita mulai acara, perkenalkan nama saya Verena dari Coaction Indonesia bersama dengan teman saya Arif dari New Energy Nexus yang beberapa waktu ke depan akan memoderasi kegiatan ini. Nah, dan pada kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan selamat dan juga selamat datang kepada ke-10 finalis tim yang telah lolos seleksi, dan kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada ketiga juri kita yang telah hadir dalam acara kita di siang hari ini dalam acara pitching di Recharge Pitching Day. Juri pertama adalah Profesor Dr. Evi Kartini. Beliau merupakan founder dari National Battery Research Institute of Indonesia. Dan sebagai juri kedua adalah Bapak Aryana Sumanto yang merupakan Kepala Divisi Komunikasi dan Informasi Publik dari Kementerian SDM. Sebagai juri ketiga adalah Ibu Yeni Chunardi yang merupakan Direktur Investasi dari New Energy Nexus Indonesia. Izinkan saya untuk mewakili tim panitia untuk mengucapkan terima kasih kepada partner-partner yang terus mensukseskan keberlangsungan acara Connect dan juga Recharge di Oktober kali ini. Di antaranya terdapat Zenit, Salam Ganesha, Admit 2021, Coaction Indonesia, National Battery Research Institute of Indonesia, Kementerian ESDM, Batex Energy Mandiri, dan Spora EV sebagai event partner kami, dan juga ada General Electric, Surco, dan ISR sebagai community partner kami. Nah, tidak hanya itu, pemenang pertama dari Recharge Pitching Day Oktober 2021 akan menerima hadiah tunai dari New Energy Nexus sebesar 7 juta rupiah. Pemenang kedua akan mendapatkan hadiah tunai sebesar 3 juta rupiah. Dan pemenang ketiga akan mendapatkan hadiah tunai sebesar 2 juta rupiah. Dan untuk ketiga pemenang akan berhak mendapatkan free credit dari Zenit dengan total nilai 500 juta rupiah dengan ketentuan berlaku. Pemenang Recharge akan diumumkan melalui kanal media sosial New Energy Nexus pada hari Senin 8 November 2021. Wow, menarik sekali ya Kak Verena. Sudah ada hadiah-hadiah menanti untuk para pemenang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera memulai agenda pitching kita. Tapi sebelum itu, saya akan kembali membacakan peraturan pitching untuk semua tim startup. Peraturan pertama, setiap tim startup memiliki waktu 5 menit untuk mempresentasikan pitch yang kemudian akan diikuti dengan sesi Q&A selama 6 menit. Nah, setiap tim startup hanya bisa mengirimkan 1 orang untuk melakukan pitch. Namun untuk sesi Q&A, anggota tim lain dapat membantu untuk menjawab. Peraturan ketiga, panitia akan strict dalam waktu dan akan memotong presentasi jika waktu pitch telah habis. Kita akan mengingatkan waktu ketika tersisa 3 menit, tersisa 1 menit, dan ketika waktu habis. Dan untuk peserta yang tidak melakukan pitching, kami harapkan untuk memute speakernya. Dan peraturan terakhir, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, tim startup diwajibkan untuk menggunakan komputer atau laptopnya sendiri untuk melakukan share screen selama presentasi pitching. Ya, dengan sudah dibacakannya peraturan ini, maka kita akan mulai rangkaian pitching kita dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama akan mulai pitching adalah tim dari Get RA, kemudian diikuti oleh tim Marvel. Setelah itu yang ketiga adalah dari tim Banana and Partners, kemudian ada Tamtami, kemudian ada Jarwin, kemudian ada Lendrap, kemudian ada tim Arai, kemudian dari Kospida, dari LPPM sebagai urutan ke-9, dan terakhir dari DWID. Nah, oleh karena itu, untuk tim pertama, tim JNRI, apakah tim JNRI sudah ada di tempat? Baik, sudah ada di tempat. Moderator. Oke, baik. Oke, kalau begitu, Mas mungkin boleh dipersiapkan untuk presentasinya dan mulai di-share screen ya. Oke, baik. Mas Minir, apakah bisa mendengar kita dengan jelas? Baik, bisa mendengar. Bisa. Oke, mungkin boleh dicoba untuk share screen-nya, Mas. Oke, sebentar ya. Saya coba share screen.
Oke, Full terlihat. screen. Ya. Oke, mantap. Oke, Mas Minir sudah siap untuk melakukan pitching? Siap, sudah siap. Oke, timekeeper siap ya untuk waktunya ya. Oke, kalau begitu silakan dimulai Mas Minir dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kepada seluruh Dewan Juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya akan mempitching atau mempresentasikan yaitu inovasi Genri. Apa itu Genri? Yaitu inovasi Gen Center Meetup Smart Energy Renewable Education for Student. Selanjutnya, adapun our team kami yaitu ada 3 orang, saya sendiri, kemudian ada teman saya dan juga 2 co-founder saya. Yang selanjutnya yaitu memasuki apa sih dari problem dari Genri itu sendiri, tercetusnya Genri itu sendiri. Yang pertama itu yaitu learning center, masih lemahnya akses pembelajaran EBTKE yaitu energi baru terbarukan. Kemudian yang kedua yaitu masih minimnya wawasan pemuda serta masyarakat tentang EBT. Kemudian yang ketiga yaitu transisi energi, di mana kondisi transisi energi di Indonesia itu masih non EBT ya, energi baru terbarukan. Kemudian yang keempat yaitu kurikulum EBTKE masih belum merata dan belum terintegrasi dengan kurikulum EBT yang saat ini masih belum diterapkan di banyak kampus ataupun di banyak pelajaran siswa. Kemudian yang keempat yaitu beberapa wilayah di Indonesia itu tersebar karena wilayah geografis. Kemudian yang keenam itu ada faktor demografi, di mana faktor ini merupakan faktor banyaknya pemuda yang tentunya nanti akan mensupport dari genre ini untuk target marketnya nanti. Itu merupakan problem dari tercetusnya inovasi genre itu sendiri. Kemudian solusi yang ditawarkan dari genre itu sendiri yang pertama yaitu menyediakan layanan pembelajaran dengan sistem yang terintegrasi baik secara hybrid, yaitu baik secara online maupun offline. Kemudian yang kedua yaitu sebagai wadah sharing knowledge EBT yang nantinya akan diedukasi melalui platform yang kami sediakan. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan support serta akses edukasi yang tentang energi, transisi energi. Kemudian selanjutnya itu metode edukasi ini yang dilakukan sangat fleksibel, di mana bisa diakses oleh semua kalangan, terutama genre ini sendiri memfokuskan untuk kalangan pelajar dan juga mahasiswa agar bisa mengetahui serta meningkatkan skill dan soft skill-nya di bidang energi baru terbarukan. Kemudian selanjutnya itu memacu peningkatan knowledge serta praktikal tentang EBT, yaitu energi baru terbarukan. Kemudian yang terakhir, solusi yang diberikan yaitu memberikan pelayanan edukasi kepada pemuda, mahasiswa, dan juga pelajar. Artinya kita memfokuskan EBT ini untuk perluasan akses pengetahuan tentang EBT kepada pemuda, yaitu mahasiswa dan juga pelajar. Kemudian yang selanjutnya itu what for who. Yang sudah dijelaskan tadi, genre itu sendiri merupakan center of edukasi, di mana akan mem-sharingkan yaitu energi baru terbarukan yang dilakukan secara hybrid, bisa secara online maupun offline. Kemudian untuk meningkatkan hard skill dan soft skill dari tentang energi baru terbarukan itu sendiri. Kemudian untuk siapa? Itu untuk mahasiswa, pelajar, pemuda, dan juga penggiat EBTKE serta masyarakat. Yang selanjutnya, kenapa genre itu sendiri dimulai dari sekarang? Yang pertama, karena sekarang merupakan proses transisi energi. Itu mulai gencar ya, dari pemerintah serta dari regulasi itu sudah mulai gencar untuk diterapkannya energi baru terbarukan. Kemudian di tahun 2022 itu nanti akan ada proses yang namanya edukasi kesetaraan. Kemudian yang selanjutnya di tahun 2023 itu akan terasa. Ini di 2024 itu mulai perkembangan sektor transisi energi itu terus berkembang bahkan di dunia internasional. Dan disinilah genre akan mensupport perkembangan dari energi baru terbarukan melalui knowledge center.